Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jemaah sekalian, kita buka Qur'annya yang sama halamannya, halaman 206 ayat yang ke-61, bacaannya wa ila thamud akhahum salihah. Halaman 206, surahnya surah Hud, ayat 206 surah Hud. Kemudian halaman 206 surah Hud, ayatnya ayat yang ke-61, bacaannya wa ila thamud akhahum salihah. Ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا خزي يومئذ إن
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 55 surah Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-83 paling bawah. Halamannya 55 surah Ali Imran, ayatnya yang ke-83 paling bawah. Bacaannya afa ghaira dinillahi. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Tafsirnya wal wajhu fi hadhihi al-ayati anna hadzal mithaqa lamma kana madhkuran fi kutubihim wa hum kanu 'arifina bidzalika faqad kanu 'alimina bi sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nubuwah. Bahwasanya perjanjian ini adalah perjanjian yang sudah disebutkan di kitab-kitab mereka. Jadi sudah ada semuanya di kitab Taurat, di kitab Injil, semua ada. Keterangan-keterangan ini semua sudah disebutkan dan mereka mengetahuinya. Dan mereka juga mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kenabiannya karena ada kitabnya, ada benar-benar kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karangan siapapun, memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya mereka dari kalangan orang-orang Nasrani Yahudi sudah mengetahui tentang kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar seorang nabi. Falam yabqa li kufrihim sababun illa mujarrad al-adawati wal hasadi, maka tidaklah mereka tetap dalam kekufurannya sebabnya hanya ada permusuhan dan hasad. Itu doang itu. Karena nggak mau, seharusnya Nabi dan Rasul penutupnya bukan dari kalangan bangsa Arab, tetapi dari kalangan Bani Israel. Itu yang mereka kehendaki. Tetapi Allah kan punya kehendak. Allah punya kehendak, iradahnya pasti, mesti. Allah berkehendak bahwasanya Nabi akhir zaman ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus dari kalangan bangsa Arab. Oleh karena itu, fa'alamahumullahu annahum mata kanu kadzalika kanu talibina dinan ghaira dinillahi. Kalau seandainya mereka tetap demikian,
tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka mencari agama selain agama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Nabi Adam terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, terus sampai Nabi Muhammad SAW, agamanya agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya mencari agama selain daripada agama yang memang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mencari agama selain agama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budan siwallahi ta'ala, dan mereka mencari Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwasanya yang dibawa ajaran tauhid oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, syahadah tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dengan umat-umat yang sebelumnya. Nabi Musa misalnya, umatnya syahadat yang pertama sama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Sama dengan umat Nabi Isa alaihissalam, syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Isa Rasulullah. Jadi terakhir kenabian, kerasulan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Bahwasanya semua makhluk yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tunduk patuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kalau seandainya semua makhluk yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akalnya. Kalau makhluk-makhluk Allah yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi saja sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita selaku manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan nabi terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita, keyakinan muslimin dan muslimat demikian, bahwasanya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna billah, kita beriman kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, wa ma unzila alaina wa huwal qur'anu, dan kita beriman kepada Al-Qur'an. Jadi beriman kepada Allah yang pertama mesti. Yang kedua, beriman kepada Al-Qur'an. Yang ketiga, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati minas suhufi, dan juga beriman kepada suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan anak-anak Nabi Yaqub yang berjumlah 12 anak Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua beriman kepada Al-Quran, yang ketiga beriman kepada suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan 12 anak Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Bahkan wa ma utiya Musa wa Isa
minat Taurati wal Injili wasairil mu'jizatiz zahirati bi aidihima. Bahkan kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mesti nggak boleh ingkar kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Orang yang muslim, orang yang muslimah, orang yang mukmin, orang yang mukminah harus beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Tauratnya kita imani, Nabi Musa kita imani, Nabi Isa kita imani, kitab Injil pun kita imani. Ini merupakan ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa kita imani. Nabi Musa kan demikian. Nabi Musa waktu beliau ingin menyeberangi lautan, apa doa yang beliau baca? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu waktu beliau ingin menyeberangi apa? Lautan, belah lautan. Allah perintahkan terbelah jadi dua. Beliau langsung mengucapkan kalimat tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doa juga diperbolehkan dibaca oleh kita itu, dilazimkan tuh, karena ini merupakan doa dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kita beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, bahkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada Nabi Isa, beliau bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian apa lagi? Bisa beliau mengobati orang yang buta, orang yang kena lepra, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Badawi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sehari bisa mengobati orang 50.000 orang. Subhanallah, sembuh semuanya. Di zaman beliau karena banyak tabib, banyak apa? Banyak dokternya ahli-ahli. Makanya mukjizat yang Allah berikan di antaranya Nabi Isa bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang buta Nabi Isa pegang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sehari bisa berapa tadi? 50.000 orang yang sembuh di tangan Nabi Musa dan Nabi Isa dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dokter laku gitu ya. 50.000 pasien, subhanallah. Nabi Isa demikian, satu hari beliau bisa mengobati sampai 50.000 pasien sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kita imani. Hal itu kita apa? Kita imani, kita yakini ini benar mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah katakan wan nabiyuna mir rabbihim, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, yakni dari Allah Subhanahu wa taala semua. Cuma nggak semua rasul Allah berikan kitab. Jadi nggak semuanya. Ada rasul yang Allah berikan kitab, juga ada rasul yang tidak Allah berikan kitab. Jumlah rasul berapa? Sudah sebutkan kemarin. Ada ulama yang menyebutkan 313, kemudian 314, kemudian 315. Bahkan jumlahnya bisa lebih dari itu. Kenapa demikian? Allah katakan di antara mereka kami ceritakan, dan di antara mereka tidak kami ceritakan. Jadi banyak juga rasul yang tidak apa? Yang tidak kita tahu, karena hanya beberapa saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi tidak semua rasul itu Allah berikan tadi apa? Kitab. Ada yang Allah berikan kitab, ada yang tidak Allah berikan kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum. Tafsirnya, nukirru bi annahum kanu bi asrihim ala dinin wahidin. Semua rasul, semua nabi agamanya satu.
Tidak ada yang beda. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu agamanya. Tidak ada yang beda. Agama yang isinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ajarannya? Fit da'wati ilallah. Yang pertama, mengajak orang berjalan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang dakwah para nabi diikuti oleh guru-guru, terus mengajak umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa fil inqiyadi li takalifillah, mengajak orang agar tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini haram, ini halal, ini sunnah, ini wajib, ini hukumnya makruh, diterangkan semuanya, karena semua adalah ajarannya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wala nakfuru bi ahadin minhum, dan kami tidak pernah mengkufuri satu orang pun nabi dari kalangan mereka semua. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah apa? Mengingkari, mendustakan, mengkufuri satu orang rasul pun, tidak pernah. Semua rasul, semua nabi kita taati, kita imani sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah muslim. Apa muslim itu? Tafsirnya mustaslimuna li amrillahi birridha wa tarkil mukhalafah, menyerah terhadap semua perintah-perintah Allah dengan penuh keridhaan dan meninggalkan, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim orang-orang yang tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Senang kita. Ini boleh kita kerjain. Wah, ini wajib kita kerjain. Ini sunnah kita kerjain. Senang hati kita. Kenapa demikian? Karena tunduk patuh kepada perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Allah katakan, wa man yabtaghi ghairal islami ay ghairat tauhidi wal inqiyadi li hukmillahi, orang yang mencari agama selain agama Islam, tafsirnya agama yang mentauhidkan, mengesahkan Allah, dan agama yang tidak tunduk patuh kepada hukum Allah. Orang yang mencari agama selain Islam, tafsirnya agama yang tidak mentauhidkan Allah, agama yang tidak tunduk kepada hukum Allah. Falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak diterima oleh Allah agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Rugi dengan apa? Tafsirnya yang pertama, bihirmanit thawabi, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, hal thuwibal kuffaru ala ma kanu yaf'alun. Orang kafir sedekah, orang kafir silaturahmi, ada pahalanya? Enggak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim baca la ilaha illallah, pahalanya besar. Orang muslim baca bismillahirrahmanirrahim, pahalanya besar di hadapan Allah. Kan sampai satu kalimat subhanallah saja atau alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan amal kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian itu. Juga dengan kalimat-kalimat yang lainnya, seperti kalimat la ilaha illallah, kalimat selawat, macam-macam kita baca, itu semua memenuhi timbangan amal kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantaran kita memeluk agama apa? Agama Islam, agama yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa husulil iqabi, kalau mencari agama selain Islam, agama yang mentauhidkan Allah, agama yang tunduk taat kepada hukum-hukum Allah, maka nanti husulil iqabi, akan
mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Waluhumit ta'assufi ala ma fatahu fid dunya minal amali salihi, akan menyesal nanti terhadap amal-amal kebaikan yang pernah dia tidak tinggalkan, yang pernah dia tidak kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi lantaran adanya iman, adanya Islam, mentauhidkan Allah, seorang muslim, seorang mukmin selalu mendapatkan setiap kebaikan yang dikerjakannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di masjid, jangan lupa niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi taala. Itu pahala terus dapat kita tuh. Macam-macam tuh iktikafnya, duduk kita sambil belajar ilmu agama, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, lantaran dia masuk masjid itu dapat banyak kebaikan, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat yang kita baca, istighfar yang kita baca, tasbih yang kita baca, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum berjamaahnya, macam-macam, keluar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan untung demikian. Jangan lupa para jamaah sekalian tuh, masuk masjid, niat i'tikaf, kemudian juga kerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Terus doanya sebelum kita masuk, baca doanya, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau masuk, maka sunnah baca doa tadi, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, sunnah baca doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Jadi kalau masuk, waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar, waftah li abwaaba fadlik. Sunnah demikian. Masuk masjid, sunnah menggunakan kaki yang sebelah kanan, kemudian baca doa tadi, Allahumma ghfirli waftah li abwaaba rahmatik. Keluar kaki yang sebelah kiri, kemudian sunnah baca Allahumma ghfirli waftah li abwaaba fadlik. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lantaran iman kepada Allah, apapun yang kita kerjakan daripada kebaikan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin.
Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi